kebocoran data dengan jumlah yang besar itu sebenarnya bukan di situ masalahnya. Kita punya belief itu seperti ini, itu kan mereka. Kan saya mah bukan siapa-siapa, saya nggak mungkin aman kena. aja. Kelihatannya tidak kompeten sekali kan begitu. Benar, sebenarnya itu juga yang bikin kita marah nggak sih, Kak? Hai Sobat Gores, ketemu lagi sama Iin di OBH, Obrolan Bebas Hambatan. Dan di podcast episode ketiga kali ini udah kedatangan tamu yang keren banget nih. Jeng 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 jeng, kamera zoom in ke sebelah sini. Ada Kak Erik Sanjaya. Prok. Di sini tuh agak heboh sendiri gitu ya jadi hostnya Kak, jadi mohon dimaklumi. Nah, Kak Erik Sanjaya ini adalah seorang software arsitek gitu ya. Apakah software arsitek itu Sobat Gores? Jangan saya yang jawab, kasih Kak Erik yang jawab. Kak Erik boleh dijelaskan software arsitek itu apa dan ngapain sih kerjaannya? Ya, software arsitek itu, kalau saya sendiri ya sebagai software arsitek itu, saya merancang sebuah software atau sistem itu bagaimana itu bekerja. Yang selanjutnya bagaimana sistem itu digunakan oleh pengguna. Bagaimana sistem itu melayani pengguna, jumlah yang mungkin sangat banyak, dan bagaimana sistem itu juga keamanan sistem itu sendiri. Jadi keseluruhan dari rancangan sebuah sistem itu software arsitek yang merancang. Sebagai seorang arsitek, jadi kayak arsitek bangunan gitu ya, biasanya mereka bikin kerangka bangunannya. Ya, kalau benar. di software juga seperti itu ya? Seperti itu, sama. Bagaimana proses autentifikasinya, bagaimana loginnya, bagaimana logikanya mau diimplementasi. Nah, setelah itu baru dikerjakan sama programmer. Oke, berarti itu panjang ya stepnya sebelum akhirnya nanti user bisa menggunakan sistem itu gitu? Ya, benar. Ngomong-ngomong nih, Kak Erik. Ya. Kak Erik tuh udah di dunia persoftwarean itu udah berapa lama sih? Kalau saya sendiri mungkin sudah 14 tahun ya yang bisa dibilang profesional. Wow. Ya artinya yang sudah dibayar gitu lah. Kalau di belajar software sendiri mungkin lebih dari itu. Karena waktu SMP kelas 1 itu sudah coba bikin virus kayak gitu-gitu. Coba bikin game dulu. Terus sekarang sebenarnya kalau dulu itu kita datang ke Gramedia itu ada bukunya, jadi pemahamannya bisa kita dapat, cara bikinnya bisa kita dapat. Ya kita ciptakan kesadaran itu semua orang biar tahu bahwa virus itu sangat gampang dibuat, bekerja di komputer itu juga sangat mudah untuk merusak si komputer itu, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi pada akhirnya karena butuh expertise khusus untuk memahami di bagian security dan pengamanan, akhirnya tidak kaman-kaman sekali. Bukunya ada, tapi memang agak susah untuk dipelajari. Karena kan ketika kita bicara tentang keamanan, kita harus memahami keseluruhan kan. Mulai dari jaringannya, arsitektur si operating system sendiri, bagaimana software itu sebenarnya berjalan di hardware-nya. Nah, kadang-kadang kita kalau belajar jadi programmer aja udah susah kan, itu kan di layernya cuma satu aja kan, bahkan di keseluruhan sistem kan ada berapa layernya sebenarnya, kayak gitu. Iya, ngomongin tentang keamanan gitu kan, nggak bisa kita ngomongin kayaknya dari satu sisi, programmernya aja yang bisa ngurusin, jadi secara holistik ya harus. Iya, harus secara holistik, karena kalau kita berbicara tentang keamanan ya, mungkin yang sekarang ini disalahin adalah programmernya, pengimplementasi softwarenya. Padahal sebenarnya bug-nya itu terjadi itu bisa di prosesornya, bisa terjadi di bagaimana prosesor itu mengambil data sementara di dalam memori itu bisa. Karena sebenarnya begini ya. Gimana tuh Kak? Intel itu bisa ngapain aja melakukan kejahatan. Nah itu sebenarnya. Jadi prosesor itu bisa ngelakuin apa aja. Jadi bukan hanya si pembuat softwarenya yang memiliki kerentanan terhadap keamanan itu, tapi keseluruhannya dan juga jaringannya. Sederhananya adalah kita beli router yang abal-abal. Nah, kita kan udah pakai hardware seseorang kan yang abal-abal gitu. Nah, di situ pun bisa ada kerentanan keamanan di situ karena data kita lewat di situ dan lain sebagainya. Jadi kayak stasiun-stasiunnya gitu itu ya penting banyak juga, gitu. Ketika ini misalnya data akan berangkat dari titik A sampai ke titik D gitu misalnya, dia kan akan transit di perangkat-perangkat tertentu gitu kan. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini dan yang sedang dengar ini ya mungkin pernah dengar juga bahwa
banyak perangkat-perangkat yang keluaran dari Cina tanpa brandnya itu, dan mereka itu di harganya murah, dan itu akhirnya digunakan sama produsen smartphone. Dan ternyata di dalamnya itu ada malware-nya, di hardware-nya ada malware, ada software-nya di dalamnya. Dari sononya. Dari sononya wow, sudah ada. Tertanam Nah, kayak gitu. Dan mendarah daging. Ya, makanya ketika sebuah perusahaan besar itu membeli software dan hardware-nya, ya mereka cari brand yang terpercaya. Prosesornya harus dari Intel, karena si Intel yang dipercaya. Kita kan tidak bisa bongkar kan, tapi kita percaya sama Intelnya, dia tidak akan melakukan hal buruk terhadap kita. Gitu. Semoga kepercayaan itu tidak disalahgunakan lagi. Tapi ngomong-ngomong dulu, ditahan dulu Kak Erik. Ini kita baru permulaan aja sudah sangat panas suasananya nih Sobat Gores. Karena ini jadi topik yang menarik banget gitu ya Kak, tentang keamanan data gitu. Apalagi baru akhir pertengahan bulan Juni kemarin gitu, di Indonesia ada kasus kebocoran data. Itu kasusnya terjadi dimulai tanggal 17 Juni waktu itu, yang menyerang PDNS, Pusat Data Nasional Sementara. Nah, apa sih PDNS? Aku akan kasih sedikit spoiler gitu ya. Jadi PDNS ini semacam brankas, ya. Boleh dianalogikan gitu ya, biar kita gampang untuk mencernanya gitu. Jadi brankas yang ini dikelola oleh pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia, yang dimana PDNS ini merangkum, menyimpan, mengelola data-data warganya. Siapakah warga-warga itu? Saya, saya juga. Teman-teman semua itu adalah warga yang data pribadinya dikelola di PDNS gitu. Jadi kita biasanya untuk mengakses layanan publik, entah itu kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, biasanya pasti nyetor IKTP atau seenggaknya nulis nama lengkap, alamat, tanggal lahir. Nah, data-data seperti itu yang sifatnya sensitif, yang pribadi, yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh orang-orang sembarangan gitu, itu dikelola di PDNS ini. Dan sedihnya adalah, sedih dan ironi kali ya gitu, itu terkena serangan siber berbentuk ransomware ya Kak? Benar. Itu boleh diceritain nggak Kak? Itu tipe serangan yang kayak gimana sih ransomware itu? Ya, ransomware itu sendiri adalah virus atau malware ya, yang tujuannya yang dikirim sama pelaku, yang tujuannya menginfeksi sebuah jaringan, sistem, ataupun komputer, yang tujuannya nanti mengunci sebuah data sensitif yang harapannya nanti bisa diminta tebusan untuk proses pengembalian data tersebut dapat digunakan. Nah, untuk di Indonesia sendiri yang kemarin itu yang menginfeksi itu namanya Lockbit dan Babut ya. Nah, dua jenis ransomware itu memiliki karakteristik yang sama sebenarnya. Samanya apa? Mereka itu bersifat, mereka sebenarnya bukan mereka yang melakukan penyerangan. Mereka itu hanya menciptakan fasilitas dan infrastrukturnya. Nah, ada pihak lain yang melakukan order kepada si vendornya ini. Nah, jadi pihak lain inilah yang sebenarnya melakukan serangan. Nah, jadi sebenarnya yang memfasilitasi server, infrastruktur, softwarenya ini diorder sama orang. Habis itu orang ini yang menargetkan, oh aku bisa nih. Makanya kemarin heboh bahwa apakah ini adalah orang Indonesia, apakah sebenarnya ini adalah orang di dalamnya sendiri. Nah, itu bisa kemungkinan karena sebenarnya mereka ini bukan mereka yang langsung melakukan penyerangan. Karena begini, karena untuk bisa melakukan penyerangan, kan software harus tersusup ke dalam sistem kan? Harus masuk mungkin dengan cara melakukan penyisipan virus, penyisipan malware, mengirim phishing, dan lain sebagainya. Nah, orang yang bisa melakukan itu dengan sangat tepat dan akurat adalah orang yang dekat sebenarnya. Jadi, orang yang si developernya Lockbit ini sendiri, bukan mereka yang melakukannya. Mereka minta persentase mungkin 50% dari kejahatan yang dilakukan, kayak gitu. Nah, untuk karakteristiknya sendiri mereka sama. Mereka mengunci dengan cara di-encrypt, nanti kuncinya dipegang sama mereka, nanti si pemilik data itu akan tidak diizinkan untuk mengakses kembali si data tersebut. Dan terakhir kan mintanya 8 juta ya, 8 juta US dollar ya. Ya, seperti itu. Itu bermiliar-miliar gitu ya. Ya, dan dari histori yang ada, Lockbit itu memang menyasar perusahaan besar atau negara. Karena harapannya memang
mereka kan sebuah organisasi yang sebenarnya mereka organisasi yang terstruktur dan terorganisir dengan baik sekali sehingga bisa mereka itu menciptakan sebuah software dan infrastrukturnya dan bisa menghilangkan footprint itu siapa orangnya. Kita benar-benar kayak clueless banget nah, gitu kayak kan. gitu. Tapi selama ini beberapa yang bisa ditangkap itu bukan pihak developernya, tapi pihak yang melakukan serangan. Nah, jadi kan mereka itu juga pintar sekali. Dia itu nggak mau menyerang, karena yang menyerang itulah orang yang paling dekat kan, paling dekat kan. Pasti itu yang nanti dicari. Ketika ditelusuri orang itulah. Jadi mereka ini diem aja di belakang kayak gitu. Oke, ternyata seperti itu skenario-nya Sobat Gores ya. Nah, tentang kebocoran data di PDNS kemarin gitu, gimana Kak Erik melihat kejadian itu? Ini kan kayak please deh PDNS gitu, lembaga pemerintah gitu. Kasus yang kemarin itu sangat-sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena di situ tidak hanya ada mengandung data sensitif aja seperti yang disebutkan tadi, tapi ada yang disebut dengan data permanen. Data permanen saya juga ada di situ. Apa itu data permanen? Data permanen itu sebenarnya data yang tidak mudah saya rubah. Username bisa saya rubah. Email bisa saya rubah. Betul. Nick saya nggak bisa rubah. Iya benar. Tanggal lahir saya nggak bisa rubah. Nama ibu kandung saya nggak bisa rubah itu. Jadi itu yang disebut data permanen, dan jutaan data permanen tersebut tidak bisa dirubah, mau dipindah, mau di-upgrade sistemnya, datanya kan sudah bocor kan, dan orang tidak bisa ganti. Kebocoran data dengan jumlah yang besar itu sebenarnya bukan di situ masalahnya. Setelah itu masalahnya muncul sebenarnya. Karena banyak rentetan dampak. Ya, rentetan dampaknya itu banyak sekali. Karena dengan adanya kebocoran data, kejahatannya itu akan mulai setelah itu. Benar-benar. Nah, nanti kita bongkar kejahatannya apa aja gitu ya. Tapi sebelum kita jauh, mumpung masih di obrolan tentang ransomware gitu, sebetulnya apa sih yang paling rentan gitu dari keseluruhan sistem gitu Kak, sehingga ransomware ini gampang banget gitu mengambil alih semuanya dan pemilik datanya udah nggak bisa akses lagi gitu. Sebenarnya problemnya itu adalah ketika semuanya itu dibikin aman, dibikin kuat, harus ada orang yang perlu mengakses kan. Dan seberapa kuat pun harus ada orang yang bisa buka pintu kan. Tetap harus ada juru kunci. Harus ada orang yang buka pintu. Nah, sebenarnya disitulah kelemahannya. Makanya cara menyisipinnya adalah dengan cara phishing, dengan cara. Jadi begini. Tadi saya bilang bahwa jaringannya bukan jaringan publik lagi yang dipakai. Jadi udah private gitu ya. Private kan. Nah, walaupun private, contohnya di sini nih kita pakai jaringan private, orang luar nggak bisa akses. Tapi saya bisa akses yang di luar. Saya bisa akses. Nah, ketika phishing-nya itu masuk ke saya, dan handphone saya nih kan. Nah, di phishing-nya itu dikatakan bla bla bla, saya harus download ini gitu. Nah, sebodoh-bodohnya saya download tuh. Nah, saya download, ya masuk kan, walaupun private kan, sama maksudnya. Jadi orang luar itu tidak bisa masuk, tapi saya itu mengizinkan dia itu masuk dengan sadarnya kayak gitu. Itu sih celah terbesarnya masih di SDM sih sebenarnya, karena memang kalau kita lihat juga ya kejahatan-kejahatan yang difilmkan dan lain sebagainya, orang yang bobol bank dan lain sebagainya, yang diserang itu bukan sistemnya, yang diserang itu orangnya sebenarnya. Karena orangnya kita serang orangnya, sebenarnya orangnya inilah yang kita suruh melakukan sesuatu. Nah, dark psikologinya di situ. Jadi sebenarnya orang ini yang sedang download virusnya itu ke dalam situ. Iya, kebayang. Aduh, ternyata makin complicated gitu ya skenario kebocoran data ini. Yang terakhir itu ya, tidak hanya terserang ransomware ya. Yang terakhir yang menjadi informasinya lebih naik lagi, lebih terbakar lagi, yang sebenarnya tidak ada backup kan. Kelihatannya tidak kompeten sekali kan begitu. Benar, sebenarnya itu juga yang bikin kita marah nggak sih Kak? Itu yang sebenarnya bikin, kenapa mereka tidak ada backup, berarti apakah mereka tidak kompeten dan lain sebagainya. Nah, artinya kalau tidak kompeten kan itu vendor ya, pasti harusnya ada budgetnya sudah dan sebagainya dan sebagainya. Dan vendornya juga BUMN. Harusnya sih ada penjelasannya itu ya, kayak gitu. Kita juga tidak bisa menyalahkan satu pihak, karena sebenarnya tidak hanya vendornya yang salah. Tapi siapa lagi? Semua organisasi yang ada di situ. Karena kita sudah dengar sendiri ya dari kementerian dan sebagainya bahwa memang tidak diwajibkan untuk melakukan backup
SOP-nya dan lain sebagainya. Berarti SOP-nya sudah bocor, salah. Salah. Nah, kayak gitu. Salah besar ya. Nah, sudah salah. Berarti kan ada tempat untuk berkelit. Kenapa saya backup kan begitu jadinya? Ada tempat orang yang petugasnya itu berkelit. Habis itu yang salah juga sebenarnya tidak hanya vendornya, karena vendor kan menyediakan fasilitas server dan lain sebagainya. Nah, software yang berjalan di situ itu ada vendor lain kan. Jadi misalnya kementerian dia punya vendor lain lagi yang mungkin bukan BUMN ini, bukan dari Telkom kan. Kalau yang PDN kan Telkom nih. Ya, softwarenya mereka karena ada ribuan kan. Kita tidak tahu apakah software yang dibangun sama vendor ABC itu sudah aman kayak gitu loh. Bisa aja yang dari vendor ABC situ sebenarnya ada celahnya, bisa aja. Iya, nah dari sektor-sektor yang vendor-vendor ini juga ya gitu. Karena Kak Erik kan juga lama berkecimpung di dunia programmer gitu, terus pengalaman kerja juga kayak banyak banget gitu kan sektor ini gitu. Sebenarnya apa sih yang perlu diperkuat gitu dari misalnya kayak sektor-sektor swasta lah gitu yang memang kerjaannya mengelola sistem gitu, membangun sistem dan lain-lain gitu. Gimana caranya untuk menjamin apakah cukup dari segi atau tatanan aplikasi aja gitu atau gimana? Nah, jadi sebenarnya kalau kita sendiri dari Toh Jiwa Teknologi ya, kalau kita mendelivery sesuatu, software kita sekedar delivery, kita harus software itu tidak hanya kita yang mengelola. Dari pihak di perusahaan pun harus ada orang IT-nya satu. Nah, yang boleh incas ke sistem itu kita dari vendornya plus dari orang IT-nya. Jadi tidak semua orang itu punya akses ke sistem untuk database-nya dan lain sebagainya. Nah, jadi SDM-nya itu juga kita latih, kita didik bahwa nanti aksesnya itu hanya orang IT-nya ini. Jadi direktur kita kasih tahu bahwa orang IT-nya ini yang boleh masuk. Misalnya kalau mereka itu tidak sewa ya server, kalau mereka sewa berarti akun login-nya itu hanya mereka dan komputernya itu harus dibeliin khusus. Kalau kita dari Jiwa Teknologi karena tidak sedikit ya kalau di perusahaan swasta masih menggunakan software bajakan dan lain sebagainya. Nah, kita menekankan bahwa untuk akses server yang ada di private itu memang harus komputernya khusus dan hanya boleh diakses oleh satu orang. Berarti ibaratnya dari perangkat, dari orangnya gitu yang mengelola itu harus steril gitu kan? Benar. Biar semakin sedikit nih celah-celah kebocorannya dan celah-celah virusnya gitu. Benar. Karena sebenarnya ketika sudah dirancang ya, ketika sebuah sistem itu dirancang, security itu dirancang, kemampuan kerentanan keamanannya itu diukurnya bukan dari seberapa kuat dia, dari titik terlemahnya sebenarnya. Nah, sama seperti misalnya ada 10 orang nih. Kerentanannya itu bukan seberapa pinter orang yang satu ini, tapi seberapa bodoh orang yang paling terakhir. Itu sebenarnya. Jadi kita bisa lihat siapa di situ yang harus ditingkatkan. Sebenarnya hanya butuh kesadaran aja sebenarnya. Sebenarnya hanya butuh kesadaran bahwa jangan sembarangan download software. Setuju. Nah, jangan kita download yang bajakan habis itu digunakan di komputer yang kita pakai untuk mengakses mobile banking, ya kayak gitu. Buat kerja, buat nakal, gitu jadi satu ya, bahaya. Itu bahaya. Nah, kesadaran itulah. Jadi ketika kesadaran yang muncul ya, itu akan berbarengan dengan ada hal yang kita anggap itu penting. Nah, jadi begini maksudnya. Jadi berikan kesadaran kepada semua staf bahwa kita ini punya sesuatu yang sangat bernilai dan bisa dirusak. Itu dia. Nah, itu dia kesadaran itu yang dibutuhkan. Bahwa ketika ini rusak itu menyebabkan kerugian 100 miliar gitulah kalau di perusahaan besar. 100 miliar itu kerugiannya. Nah, jadi setiap orang itu memiliki kesadaran bahwa saya harus hati-hati. Aku setuju banget Kak Erik, masalah semua orang harus sadar lah minimal nih. Selemah-lemahnya iman, please tetap sadar gitu. Ya, kayak gitu. Tetap sadar, karena data-data kita itu berharga dan oleh sebab itu sangat berharga, maka harus kita jaga gitu. Dan ketika kita udah sadar itu berharga, patut dijaga. Ketika ada kasus-kasus penyalahgunaan seperti kemarin itu kan kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan sebagai pemilik data sesungguhnya gitu. Kita entah itu kita bisa menuntut ke yang pengelola kebijakan gitu agar data kita dijaga dengan lebih baik gitu misalnya kan. Undang-undangnya sudah ada. Tapi banyak tapinya kan. Tapi kan sebenarnya pelakunya adalah pemerintahnya sendiri. Jadi kan agak susah
Cuma ini karena pelakunya pemerintah dan yang dia punya susah kewenangan juga, kan? untuk bikin kebijakan juga pemerintah gitu. Sementara kalau kemarin-kemarin itu kan biasanya kalau kayak gitu kena denda kok mereka. harusnya Kak, harusnya. Tapi Kalau kan di pengadilan didenda mereka. sering banget terjadi, bahkan pemerintah mengakui pun tidak kesalahan-kesalahan atau kecerobohan-kecerobohan mereka gitu kan. Itu kayak jadi saling lempar lah istilahnya. tapi ngomongin yang undang-undang juga nih. Cuma ya secara teknis belum bisa diterapkan dengan baik karena harusnya itu kayak ada peraturan-peraturan turunan sehingga memudahkan nih si orang-orang yang bekerja memastikan bahwa kebijakannya jalan dengan baik gitu. Sebenarnya juga gini ya, di Indonesia kesadaran masyarakat kita sendiri juga kurang. Karena ketika ada perusahaan kecil yang tiba-tiba, jangan itu deh, ada perusahaan kecil yang minta data lengkap lah, NIK dan lain sebagainya. Kita nggak tahu itu perusahaan siapa, kita kirim aja. Ujung-ujungnya dijadiin pinjol kan? Iya. Nah, kayak gitu kasusnya. Itu banyak banget. Iya, pinjol. Kita rekrut karyawan, dia disuruh kirim semua, ternyata di forward. Jadi partai. Di forward untuk buka rekening pinjol kan, buka ada pinjaman 20 juta. Iya, nah itu sering banget ya jadi celah-celah kebocoran data karena memang isunya sendiri jadi isu yang terhitung baru ya gitu tentang pelindungan data pribadi gitu. Padahal kita sehari-hari ya kita sendiri mengelola sudah semuanya online kan sekarang. Semua online dan kita emang sangat percaya banget gitu dengan sistem yang online ini gitu. Download aplikasi, daftar nama, isi tanggal lahir, bla bla bla. Ya, sebenarnya saya sendiri agak aneh ya. Maksudnya bukan agak aneh, agak merasa kurang aman ketika terakhir ya sekitar 4 tahun yang lalu itu kalau kita ke bank, kita mau install mobile banking dan kita harus datang ke bank. Iya kan? Kalau sekarang enggak. Kita download mobile banking, dikirim OTP, habis itu bisa dipakai kan, dan bisa transaksi. Nah, itu beda kan? Kalau 5 tahun yang lalu, itu beda. Kita harus datang ke bank, dia harus injek data security dan sebagainya. Karena memang kita harus dilihat sama dia. Nah, itu dia kerentanannya sekarang. Semakin mudah, semakin rentan. Nah, kenapa saya bilang itu semakin rentan? OTP itu kan sebenarnya di handphone kita. Di handphone kita ini sebenarnya udah bisa di-hack kan? Ketika malware-nya ada di dalam handphone kita, dia nggak akan bilang, aku ada di sini kan nggak bilang kan. Nah, OTP-nya kan kekirim di sini nih. Nah, dia itu login di situ, di handphone satu lagi. Nah, OTP-nya masuk sini bisa dibaca sama si malware-nya dan dia dapat, dan dia login, dan dia dapat akses perbankan saya kan jadinya. Nah, makanya saya ngerasa agak kurang aman juga sebenarnya. Dan kekurangannya adalah perbankan di Indonesia ketika terjadi kasus yang disalahkan adalah konsumen. Handphonenya kena hack konsumen. Nah, itu sebenarnya dilema juga ya jadi konsumen gitu. Kayak kita nggak dikasih pilihan gitu loh, Kak. Benar, tidak pilihannya dikasih hanya pilihan. Karena harus pinter lah dianggap sama. Jadi konsumen yang disalahkan berarti kan konsumen dianggap pinter itu. Nah, kasusnya agak berbeda kalau di Eropa. Nah, di Eropa itu agak berbeda kasus perlindungan konsumen. Nah, kenapa berbedanya terbalik? Konsumen itu sebenarnya default normal, dia tidak tahu apa sistem yang kalian gunakan, dan mereka tidak sekaya kalian. Dan yang bertanggung jawab untuk membuat mereka tahu itu adalah kalian, perusahaan. Nah, di Eropa kalau teman-teman pernah dengar ya, orang carding zaman dahulu, di zaman kartu kredit itu tanpa ada OTP-nya, udah tinggal pakai nomor kartu, habis itu di belakangnya ada kode, tinggal dipakai itu. Nah, itu yang dirugikan adalah bank. Karena ketika ada pencurian kartu kredit, itu akan dikembalikan oleh bank dan itu dijamin negara. Karena yang salah itu adalah penyedia layanannya. Asalkan si konsumen ini bisa membuktikan bahwa itu memang kejahatan yang dilakukan dan merugikan dia gitu loh. Sehingga secara psikologisnya yang terpush, yang dipush sama pemerintah untuk maju dan perbaiki ini semua bukan rakyatnya. Nah, tapi si pemilik sistemnya. Karena kondisinya sebenarnya seperti ini kalau kita lihat secara lebih garis besar ya. Konsumen itu anggap dia orang normal, seperti misalnya orang umur 25 tahun gitu ya. Mereka hanya punya uang 25 juta. Nah, mereka edukasinya normal-normal aja. Nah, yang harusnya memiliki edukasi yang besar, memiliki efek yang terhadap menginfluence, itu sebenarnya perusahaannya. Karena dia punya uang 1.000 triliun. Nah,
Jadi buatlah dia ini terinfluence. Kamu punya uang 1.000 triliun tidak bisa menginfluence orang ini gitu loh maksudnya. Nah di Eropa tuh seperti itu. Jadi ketika terada kasus, dia yang terancam. Kalau ada kerugian, uangmu yang diambil. Jangan miskinkan rakyat. Karena si pemerintah itu berpihak kepada si rakyat. Benar. Ya, harusnya kan kayak gitu ya. Di Indonesia belum seperti itu. Mungkin ke depannya akan seperti itu. Kita tidak menyalahkan pemerintah atas tidak mengaplikasikan seperti yang di Eropa gitu. Tapi kita lebih marah dan menyalahkan pemerintah karena kok kamu nggak becus sih ngelola data kami gitu. Nah, gitu. Ya, itu benar. Makanya ya kemarin juga kan itu jadi polemik ya. Ya harusnya lembaga pemerintah yang sangat terjamin gitu, tapi malah kebobolan gitu. Nah dampaknya sendiri nih Kak gitu, ketika data-data itu akhirnya bocor, tersebar dan disalahgunakan gitu oleh banyak pihak, apa sih sebenarnya yang dampak nyata selain yang pinjol tadi gitu kan? Apalagi yang kira-kira bisa jadi masalah? Jadi tahap pertama data itu bocor gitu kan ya. Sebenarnya serangan cybernya itu tahap pertama. Ada 270 juta data bocor gitulah ya. Lengkap datanya dan data permanen bocor. Nah tahap keduanya adalah kejahatannya baru dimulai. Kan sebenarnya dia mau mencoba itu. Mau mencoba untuk dapetin uang kan. Nah, $8 juta dapat atau nggak? Ternyata nggak dapat kan. Tapi kan data udah dapat dia. Datanya udah dipegang. Nah, tahap keduanya adalah bukan minta ke pemerintah uangnya. Minta ke orang-orang kan. Nah, itu tadi bisa pakai pinjol dan lain sebagainya. Ambil kuras rekeningnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya data pribadinya berupa chat pribadi yang dia itu bisa ujungnya tetap finansial karena dari awal mindsetnya mereka itu adalah finansial, benar finansial. Nah kalau yang lainnya ya kalau dia itu misalnya hanya hobi dan hanya main-main gitu, mungkin kalau datanya itu bocor, misalnya dia dapat chat gitu, chat atau data yang lainnya yang sensitif, dia itu disebar aja, nggak dimintain uang, disebar biar orang tuh malu kayak gitu aja. Kan itu sebenarnya buruk juga kan, bisa bikin orang itu stres dan lain sebagainya. Iya. Berarti selain diserang atau diminta tebusan secara finansial gitu ya, ada serangan-serangan yang berdampaknya ke psikologis juga. Benar, ada. Dan biasanya itu juga ngeri sih gitu, walaupun gitu kayak nggak kelihatan nih ruginya gitu karena tidak ada nominal atau rupiahnya gitu. Terus doxing juga banyak Kak. Apa itu doxing? Itu kayak data pribadi orang ini yang udah dipegang ini disebarkan, di-share semuanya sampai yang sensitif sampai si pemilik data itu merasa tertekan dan nanti akan ya diperas gitu. Untungnya pasti diperas disebar ya, gitu. Ya. Kebanyakan motivasinya adalah itu. Berarti caranya untuk ke masyarakat yang luas lah gitu, untuk bangun awareness-nya mungkin bisa dari sana kali ya, maksudnya dengan memberikan gambaran bahwa kamu tuh bisa rugi besar loh. Iya, gitu. benar. Walaupun ya, jadi hal-hal yang mungkin masyarakat sudah pada dengar semua ya, bahwa di handphone kita itu bisa diserang virus, bisa kan masyarakat sudah tahu, tapi kadang-kadang kita punya belief itu seperti ini, itu kan mereka. Kan saya mah bukan siapa-siapa, saya aman aja, itu kan mereka. Saya itu agak berbeda, saya aman lah, gitu biasanya. Padahal dari sana lah. Ya, dari situlah sebenarnya. Kejahatan itu bisa muncul. Bener. Jadi sering banget kita ngerasa kayak, aku kan bukan artis, bukan public figure, atau siapa yang terkenal yang bisa dikriminalisasi atau apa gitu. Bahkan sebenarnya penipuan itu targetnya adalah orang yang biasa-biasa itu. Nah itu dia, karena saking banyaknya juga orang punya pemikiran itu gitu kan. Pemikiran yang santai, tenang, dan lain sebagainya. Kebocoran data kemarin gitu yang di PDNS lah salah satu contohnya. Itu harus diperjelas ya. Padahal datanya setelah tanggal itu ada lagi kebocoran yang lain ya. Dan sebelum gitu kan, ada lagi. Banyak juga gitu. Nah, apakah itu juga mengancam kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain gitu? Kalau penurunan kepercayaan terhadap Indonesia iya. Jadi mungkin akan dianggap Indonesia
kalau di situ dilihat dia kan orang berinvestasi, orang bekerja sama akan dilihat juga di situ bahwa kapasitasnya seperti apa. Kan itu menunjukkan juga SDM kita, kita itu bisa jaga data kita sendiri atau tidak. Berarti lebih ke citranya gitu. Citranya, yang ya. dipengaruhi gitu. Nah, karena udah banyak banget yang bocor gitu, ada nggak sih cara Kak gitu bagi masyarakat gitu atau pemilik-pemilik data inilah gitu yang kecil-kecil ini untuk mengetahui data-data mereka tuh sebenarnya udah bocor atau belum nih? Kalaupun misalnya udah gitu, di mana saja kebocoran itu terjadi itu bisa dicek nggak? Jadi gini, mungkin hal yang pertama ya, hal yang pertama data kita bocor atau enggak. Kita kan tahu kita menggunakan fasilitas dari perusahaan apa, dari negara dan sebagainya. Karena di undang-undangnya ketika terjadi kebocoran dan itu valid, artinya bukan ada hacker yang ngaku bahwa aku sudah bisa ngehack. Kan itu sering juga terjadi. Karena sebenarnya